Perkenalkan, saya Aufa Rahman Naili dengan NIM 2022 1880017. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1A, yaitu bacalah satu ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan jujur dan amanah secara taktil atau fasih, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Wa awful kaila wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Wa bi ahdillahi awfu. Dzalikum wasaddakum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu bicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Quran Surat Al-An'am ayat 152. Perkenalkan, nama saya Safitri Desindriana dengan NIM akhir 098. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1B, yaitu jelaskan indikator seseorang yang kokoh memegang amanah. Yang pertama yaitu jujur, di mana orang yang amanah akan bisa menyampaikan informasi sesuai dengan keasliannya, tidak ada yang ditambahkan dan juga tidak ada yang dikurangi. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Tidak hanya jujur, tetapi bertanggung jawab juga sangat penting dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam bidang apapun. Tidak peduli seberat apapun dan sebanyak apapun rintangan yang dihadapi. Yang terpenting yaitu kalau kita mempunyai tanggung jawab, kita harus melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik. Yang ketiga yaitu tepat janji. Memenuhi kepercayaan yang diberikan oleh seseorang pada dirinya, terlepas bahwa janji tersebut datang dari dirinya atau dari orang lain. Yang keempat yaitu tegas. Tentu dalam proses menjalani kepercayaan yang berisi tugas ataupun kewajiban tertentu, bukan tidak mungkin seseorang akan menemukan halangan ataupun gangguan yang berasal dari dalam dirinya sendiri ataupun dari orang lain. Maka dari itu kita juga harus tegas dalam memutuskan sesuatu hal. Kalau kita ada masalah, kita juga harus tegas dalam memutuskan sesuatu hal itu tadi. Yang selanjutnya yaitu contohnya memegang indikator amanah, yaitu menjaga informasi yang dirahasiakan. Yang selanjutnya yaitu menjalani tugas dan tanggung jawab jabatan sesuai dengan tugas yang diberikan dan lain-lain. Perkenalkan, saya Aufa Rahman Naili dengan NIM 2022 1880017. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang pertama yaitu yang A, jelaskan pengertian adil dan keadilan secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lainnya. Sementara secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dalam segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda antara satu dengan yang lainnya. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Kemudian soal yang B yaitu bacalah satu ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 secara taktil, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum shanadun qaumin ala alla ta'dilu alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khairum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwa kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
Ya, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Syifatu Saradiba dengan nomor NIM akhir 061. Saya akan menjawab nomor 3, yang soalnya adalah setiap manusia secara fitrah pasti memiliki kepercayaan kepada Allah, atau dalam ungkapan umum disebut Tuhan. A. Jelaskan makna Tuhan dalam perspektif fisiologis. Ya, jadi di dalam filsafat ketuhanan, pada pandangan Aristoteles mengatakan bahwa seluruh kenyataan bergerak antara dua kutub abstrak, yaitu materi yang tak terbentuk dan forma yang tak bermateri. Disinilah yang bisa disebut Tuhan. Tuhan tersebut bukan bentuknya materi, tetapi realitas saja. Ia juga roh murni, pikiran semata. Ia tidak memikirkan dunia, hanya memikirkan dirinya sendiri, dan dia puas dengan dirinya sendiri. Tidak mempunyai korelasi sedikit pun pada dunia. Aristoteles sedikit pun tidak mengenal Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhannya merupakan Tuhan para filosof dan bukannya Tuhan para nabi. Sedangkan Al-Kindi mengungkapkan bahwa Tuhan merupakan wujud yang sesungguhnya berasal dari sesuatu tidak ada menjadi ada. Allah tidak mungkin tidak ada dan selamanya ada dan akan tetap selalu ada. Allah merupakan wujud yang sempurna dan tidak didahului wujud lain. Kemudian yang B, jelaskan makna Tuhan dalam perspektif teologis. Jadi teori Gödel berdasarkan penelitian Universitas Stanford, teori Gödel menyatakan bila Tuhan adalah zat yang paling agung dan ada di setiap pemikiran manusia. Nah, secara otomatis kita mempercayai adanya Tuhan bila kita yakin di luar sana ada zat lebih hebat dari apapun. Oleh sebab itu, keberadaan Tuhan bisa dikatakan absolut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadan Brahmana Cakrawidya dengan NIM belakang 043. Saya akan menjawab pertanyaan UTS PAI nomor 4A dan 4B. Yang A, jelaskan perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Jelaskan beberapa indikator manusia berakhlak serta beberapa aktualisasinya dalam kehidupan. Yang A, perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Ketiganya mempunyai perbedaan, seperti etika yang bertolak ukur pada akal pikiran atau rasio. Moral tolak ukurnya adalah norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Etika bersifat pemikiran filosofis yang berada pada tataran konsep atau teoritis. Pada aras aplikatif, etika bersifat lokalitas dan temporer sesuai konsensus. Dengan demikian, dia disebut etiket dalam bahasa Inggris. Etika praksis atau dikenal juga dengan adab, tata krama, ataupun tata susila. Etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Akhlak berada pada tataran aplikatif dari suatu tindakan manusia dan bersifat umum, namun lebih mengacu pada barometer ajaran agama. Jadi etika Islam itu tidak lain adalah akhlak itu sendiri. Sedangkan persamaannya, dari ketiga tersebut secara konseptual memiliki makna yang berbeda, namun tetap aras praktis memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni sama-sama berkaitan dengan nilai perbuatan manusia. Seseorang yang seringkali berkelakuan baik kita sebut sebagai orang yang berakhlak, beretika, bermoral, dan sekaligus orang yang mengerti susila. Yang B, indikator bahwa manusia itu berakhlak. Ahli tasawuf mengemukakan bahwa indikator manusia berakhlak antara lain adalah memiliki budaya malu, memiliki sifat hati-hati, tidak mudah menyakiti orang lain, banyak kebaikannya, benar dan jujur dalam pengucapannya, bertindak dan berpikir 2 kali sebelum melakukan suatu keputusan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Safitri Desi Indriana dengan NIM akhir 098. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu secara garis besar inti dari kandungan ajaran agama Islam itu adalah akidah, akhlak, dan syariah. A. Jelaskan pengertian akidah serta ruang lingkupnya. B. Jelaskan pengertian syariah serta ruang lingkupnya. Akidah merupakan sebuah keimanan yang kuat terhadap suatu zat tanpa ada keraguan sedikit pun. Hasan al-Banna mengatakan bahwa ruang lingkup akidah Islam meliputi ilahiyah, nubuwah, ruhuniyah, dan sami'iyah.
Ilahiyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah seperti wujud, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nubuah yaitu suatu anugerah ilahi atau pemberian Rabbani kepada siapapun saja manusia dari kalangan hamba-hambanya yang dia ketahui. Yang ketiga yaitu ruhaniyah, yaitu yang berkaitan dengan alam yang tidak nampak secara kasat mata seperti adanya malaikat, jin, setan, dan ruh. Yang keempat yaitu samiyah, yaitu tinggi dan terhormat. Yang B, jelaskan pengertian syariah serta ruang lingkupnya. Syariah adalah hukum yang mengatur pola hubungan manusia dengan Allah secara vertikal dan hubungan manusia dengan sesamanya secara horizontal. Ruang lingkupnya yaitu secara garis besar, ruang lingkup syariah yaitu mencakup dua hal, yaitu hubungan dengan Tuhan atau hablum minallah seperti tentang hukum ibadah, yaitu hubungan dengan yang selanjutnya yaitu hubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas seperti tentang hukum muamalah yang berupa perintah maupun larangan yang terkait dengan hubungan manusia.